Iya. Gimana anak tuh deh? Alhamdulillah anak lagi kurang baik badannya. Targetnya. William syndrome. syndrome. William syndrome itu kayaknya baru-baru ini dengar kita ya William syndrome ya? Hah? Kalau saya pribadi sih baru dengar. Biasanya kan ada flu Singapura kalau anak tuh kan. Terus ada flu Singapura yang titik-titik Oh iya, di bibir. Kalau William syndrome itu tadi Dedek sempat jelasin itu anak tuh jadi jantung paru-paru kejepitan ya. Gitu. Kemudian dari pola tidurnya itu yang sama anak yang lain. Jadi kembangan Melambat gitu. Ketahuannya di pas lahir deh. Dan pas lahir. Setelah lahir baru tahu. Tapi pas lahir maksudnya kalau bayi kan biasanya kalau ada kelainan biasanya kan gitu. Iya. Kadang-kadang saya waktu nemuin istri ada yang nggak nangis gitu. Terus dikasih selang NGT. Iya, Jadi betul. waktu nangis normal nangis setelah Nangis biasa seperti normal. Ketahuannya tuh gimana? Ketahuannya setelah mau kayak suntik polio teh dengan Oh. kayak misalnya ini pas diperiksa jantungnya ser gitu, kayak ada katanya bocor, terus selang ke 3 bulan lagi beda lagi, katanya bukan bocor, itu namanya William syndrome. Akhirnya ditarik BB sama istri, ditanya ada nggak sebelumnya penyakit kayak gini, nggak ada sebelum itu. Dokter Riwayat orang tua nggak? betul, Ada, ada istri nggak ada. iya. Kalau yang pertama tapi sehat-sehat aja. Alhamdulillah Arjuna Raya Sunandar sehat walafiat sampai sekarang awal. Tadi kita waktu lagi live sempat bahas sama Pak Ustadz juga, cuma mungkin karena waktu ya Pak Ustadz ya, Iya. jadi nggak bisa terlalu menyeluruh pembahasannya. Tadi Pak Ustadz sempat bilang bahwa ada sesuatu dengan orang tuanya, dengan dia sama istri ini, salah satu dari sudut akhlak gitu deh ya. Iya. Kalau dari medis kan itu William syndrome lah, kalau kata Pak Ustadz tepatin namanya Pak Ustadz. Gatot syndrome. Terus Pak Ustadz ini Indonesia banget. Gatot syndrome. Gagal total. Oh, gagal total syndrome. Bisa dijelaskan lagi Pak Ustadz sama Dede secara menyeluruh supaya ada mudah-mudahan Amin. Allah berikan kesehatan Amin. cepatnya untuk anak yang ada Pak Ustadz, silakan. Iya, sebenarnya penyakit anaknya Mas Didi ini itu yang kita analogikan antara jantung dengan paru-paru itu hampir sama antara suami dengan istri. Suami dengan istri, ya jantung nggak ada paru percuma, ada paru jantung nggak gerak percuma. Jadi sebenarnya itu suami menandakan insya Allah ya analoginya seperti itu. Nah, kalau itu ada penyempitan, berarti di situ ada ketidakberesan antara suami dengan istri. Kalau anak pertama nggak ada masalah itu ya. Pertama nggak ada. Jadi memang pada waktu itu nggak ada persoalan antara Mas Dede dengan istrinya. Nah, pada waktu mau ada anak kedua bisa aja ya, mau ada anak kedua itu masalah itu mulai muncul. Dengan antara Mas Dede dengan istri mana yang egois itu kelihatan, egois, emosional, temperament, kemudian dia agak maksudnya yang enggak itu ini mau enggak tapi udah nikah, mau dia kok begini terus begitu terus, dan itu jadi masalah kesannya itu. Jadi masalah sebenarnya yang membuat itu ya sebenarnya masalah kecil-kecil aja sih, masalah kecil tapi kayaknya menjadi besar atau dibesarkan oleh salah satu pihak. Makanya ini kayak nyala-nyala ini ya, ini hanya ilmu, ini ilmu. Jadi ini yang sebenarnya tidak boleh, tapi karena ini yang terjadi seperti itu, sehingga persoalan yang kecil yang dibesar-besarkan itulah oleh Allah Ta'ala menjadi catatan. Tugas malaikat yaitu Raqib dan Atid itu ada di situ. Jadi kenapa malaikat Raqib mencatat kebaikan, kenapa ada malaikat Atid selalu mencatat keburukan seseorang. Nah itulah yang sebenarnya disampaikan kepada Allah Ta'ala. Di sini kita harus menyadari kalau memang kita mau belajar agama dengan baik, itu memang mau melakukan suatu kesalahan itu kesannya kayak takut harusnya. Nah, malaikat ini menjaga khususnya yang Atid ya, perbuatan buruk kita. Nah, suatu ketika memang perjalanannya seperti itu, barangkali Mas Dede atau istri itu tak cemburu, tak curiga, tak banyak aja lah. Ya sebenarnya itu masalah sepele, dari mana awalnya gitu, ya gitu ya. Iya betul. Saya dari sini Nggak percaya. nggak percaya, gitu, nggak percaya. Akhirnya kan
adu argumen, memberikan argumen. Memberikan argumen nggak percaya lagi lebih tinggi, memberikan nggak percaya, akhirnya dia memutuskan sesuatu di situ. Wah, terus ini dari berantem satu dengan berantem lain kan dipikirkan. Kalau berantem ini udahan aja apa ya? Iya, Gitu. aku selalu dan istri udah misalnya ini udah aja. Nah, kan bener. Selalu ngomong kayak gitu, cuma dedenya kadang-kadang ya udah deh sama-sama emosi, gak usah sampai kayak waktu dulu sempet kan keluar kayak talak 1 sampai talak 2. Jadi memang kasus kayak Mas Dede memang kasus yang tidak bisa dibikin enteng. Jadi kalau Mas Dede ingin anaknya sembuh, memang harus sama istri datang ngobrol, pecahkan persoalan. Mau nggak berubah, ini berubah bukan mau nyalain, enggak sih. Apa namanya ya, ini kan ada anak nih, titipan yang kita harus ingat bahwa ma'asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Apa saja musibah yang terterima disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Itu untuk kita. Untuk anak, memang anak itu tidak punya dosa sampai akhir baliknya dia nanti. Tetapi Allah itu maha pandai. Kalau orang itu nanti yang disentil, orang itu disentil sama Allah, kadang-kadang dia hanya cuma sesek biasa aja deh, ke dokter bisa. Tetapi kalau anak yang disentil biasanya kan ada melalui orang tua yang muncul rasa sayang, gimana ya Allah, gimana sakit di ini. Nah, disinilah sebenarnya cara kita itu untuk mengajak seseorang kembali ke jalan Allah SWT. Jadi jangan jangan ego dengan emosi, jangan merasa lebih, jangan merasa yang dibutuhkan seperti itu. Enggak usah, ini kan namanya suami istri kan ya pasti ada kekurangan, ada kelebihan masing-masing. Nah, kalau sudah ada anak seperti ini kan repot. Apalagi nanti kalau emosional, namanya Mas Dede emosional kepada orang tua. Bisa aja kalau Mas Dede emosional kepada orang tua, itu bisa aja kena kanker payudara. Kan walaupun nggak jarang laki-laki kena kanker payudara, tapi tetap ada kemungkinan. Kalau maunya yang wanita kalau sering marah dulu sama orang tua, itu dia akan kena kanker juga, bisa di kanker rahim, leher rahim. Tergantung sama ibu atau bapak gitu Ustaz. Hampir sama, dua-duanya hampir sama lah, karena dia kan cerewetnya. Nah, cerewetnya itu di daerah leher rahim biasanya. Jadi kalau memang dia cerewet, emosional, nyala-nyalain, itu di leher rahim nanti. Jadi itu punya ciri satu, biasanya cirinya itu sering keputihan. Itu tanda dari Allah Ta'ala bahwa itu ada bakteri. Nanti bakteri itu dikasih antibiotik nggak mau, dia tetap keputihan. Nah ini dokter biasanya cek lab, harus cek lab darah atau apa ini namanya, diambil sampelnya, biopsi seperti itu, baru nanti ketahuan ada kanker baru. Jadi itu sebenarnya tanda aja dari Allah Ta'ala, tanda kalau hobinya banyak ya marah lah, nyala-nyalain seperti itu. Nggak boleh memang kita itu sebagai seorang muslim atau muslimah, jadi harus belajar seperti itu. Makanya kalau si adik, siapa namanya sakit, Lajaan itu yang sakit, ya memang harus ngobrol beneran, kemudian janji sama Allah mau berubah. Nah itu mudah-mudahan si William itu mau pergi, dia harusnya jangan terus menerus kamu itu memperbudak itu William. Kalau istri, mohon maaf ya, ada mungkin gejala-gejala yang lain mungkin pernah. Biasanya kalau Ustaz bilang gitu ya, kalau anak udah biasa marah sama orang tua, itu biasanya suka ada bisikan-bisikan, bukan? Skizofrenia tadi itu selalu seperti itu atau tidak? Enggak. Kalau dia berani, relatif nggak skizofrenia. Kalau dia berani, enggak, dia langsung munculnya bisa tumor atau kanker. Tapi kalau berani ngomong, itu kanker langsung. Kalau disimpan? Skizofrenia itu kan disimpan. Gitu. Jadi dia jengkel dulu. Jengkel yang disimpan. Baru muncul bisikan. Jengkel, sedih, kecewa dengan orang tuanya, baru muncul bisikan.
skizofrenia. Jadi kalau diucapkan ngomel bentuknya seperti penyakit tadi. Penyakit langsung. Kanker. Ya. Kalau dipendam dalam hati bisa jadi bisikan. Bisikan itu skizofrenia, ya. Yang biasanya berani untuk bisikan itu ngebunuh orang tua. Iya, itu Gitu ya. siapa yang mau dibunuh orang tua berarti dia pasti ada jengkel sama Sama orang tua. orang tua. Pasti. Oh. Jadi umpamanya kenapa bisikan suruh bunuh diri. Nah, ini orang pasti ada menyesal dulunya. Ada sesuatu penyesalan tentang kesulitan dia, kesusahan dia, itu suruh bunuh diri biasanya. Tapi kalau umpamanya ketakutan, kamu mau mati. Nah, ini bukan penyesalan, ya unsur takutnya lebih tinggi. Takut, cemasnya lebih tinggi. Jadi dia bisikin hari Jumat mati kamu. Ketakutan. Iya. Kalau pas makan itu tiba-tiba jangan makan pakai piring yang warnanya putih. Oh, pasti ganti lagi gitu. Kalau kamu pakai putih mati, ganti dia gitu. Jadi dia bingung nanti lama-lama kalau dia sudah kayaknya sudah nyatu dengan itu, ya nanti dia ngomong ini. Oh, kan nggak apa-apa kan? Ya orang yang bingung. Iya, akhirnya orang lain mendengar sehingga dia ngomong sendiri sudah. Yaitu skizofrenia tingkat lanjut. Seperti itu. Skizofrenia itu jin juga sebenarnya. Makanya kalau dikasih obat penenang, jinnya itu kan dia ngunci pada sarafnya itu, dan dia menghack. Nah, jin itu menghack sebenarnya. Kayak hacker putar itu. Iya, kayak hacker sistem sarafnya. Iya, dibajak sarafnya itu dibajak. Jadi saraf telinga, saraf yang di sini dia bisa dengar itu dibajak sama jin. Itu dia masuk dalam bentuk kata-kata. Nah, itu di dunia medis nggak ketemu. Ketemunya di dunia magic, bukan medis, tapi magic. Tapi magic yang lain nggak ketemunya insya Allah di siraman kolbu. Jadi bisa dijelaskan. Alhamdulillah banyak yang diberi kesembuhan oleh Allah Ta'ala. Ini saya belum pernah ketemu sama Mas Dede. Iya, baru ketemu di TV kan gitu. Beliau punya anak sakit itu, saya doa aja. Doa temunya antara jantung dengan paru-paru itu sama suami sama istri saling melengkapi. Nah, kalau itu ada menyumbat di situ, berarti mana ada yang nggak beres di situ. Ada yang nyumbat juga ada hubungan mereka. Iya, itu menyumbatan apa ya? Paling emosi, marah, kesel, egois, kemudian curiga dan sebagainya ya di titik itu, dan nggak pernah ketemu solusinya seperti itu. Nah, inilah sehingga menjadikan anaknya yang kena. Kenapa itu tidak dikenain ke yang punya sifat seperti itu? Biar nanti. Jadi dia nggak ada perubahannya kalau mau mati baru cari ustadz dong. Ustadz dia cari. Kan gitu. Doain ustadz, masih minta didoain. Ya sembuhlah. Kalau saya kan enggak. Saya ajak untuk mau berpikir berubah. Hanya itu. Kalau mau berubah, berarti sebenarnya persyaratan ini masuk dalam Quran. Kenapa masuknya? Coba kita lihat ya. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Apa saja musibah yang kau terima itu disebabkan dari tangan sendiri. Nih sakit nih si anak nih dari orang tuanya. Kalau itu dari orang tuanya, berarti orang tuanya kan salah. Saya sebagai seorang yang diizinkan oleh Allah Ta'ala diizinkan memberi penyembuhan, memberi dekat doa untuk penyembuhan. Saya harus mengajak orang yang sakit ini kembali ke jalan Allah. Harus. Kalau memang orang itu mau nyembuhin, begitu caranya di hadapan Allah Ta'ala. Itu yang betul-betul insya Allah syar'i, tahu dalilnya. Jadi diajak kembali, dimohonkan ampunan salahnya, kan seperti itu nih. Nah, dengan seperti itu dia paham. Kemudian dikasih tahu nasihat salahmu di sini. Sehingga dia ngerti, dia tobatnya dari mana? Wasyari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kamu ke dalam ampunan Allah. Ada dalilnya. Berarti kalau sudah tahu kesalahan, cepatlah mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Nah, itulah yang harus diketahui. Kan begitu, kan ada dalilnya. Kalau udah ada dalilnya, ngapain diributin? Kan gitu. Kalau dia ribut berarti dia nggak tahu dalilnya. Gitu. Setelah menyadari, memohon ampun, tulus, mau berubah, tobat beneran, tobat nasuha beneran, baru Allah melihat. Yang dilihat oleh Allah Ta'ala apa? Iman dan amal solehnya lagi. Karena dari mana dia? Dari doa yang dia omongkan, yang dilantunkan. Loh, emang kenapa doanya?
Ya doanya jelas diceritakan, wa yastajibul ladzina amanu wa amilus sholihat, dan Allah akan mengabulkan doa orang beriman serta mengerjakan amal soleh. Nah, dikuatkan, makanya tobatlah, makanya kuatkan ibadahnya, kuatkan sholatnya, lebih khusyuk, tambahin sunnah, kuatkan yang lain-lain, berbuat baik dan sebagainya, sehingga itu menjadi kumpulan doa yang baik di hadapan Allah Ta'ala. Imannya kuat, lumayan, amal sholatnya lumayan juga. Nah, dari di sini dilihat Allah baru memberikan kesembuhan sedikit demi sedikit sama anak. Kalau dia amal sholatnya kuat, imannya juga kuat, ya insya Allah cepat. Kan begitu. Kan semua ada dalilnya. Kan begitu. Makanya di sini harus diketahui, sebenarnya acara siraman kalbu ini benar mengikuti dalil dari Quran. Insya Allah nggak nyimpang. Dari mulai tahu penyakit itu dari mana, jelaskan. Oh, sakit ini insya Allah dari ini. Kenapa? Cuma sebelumnya masih ingat. Kenapa orang-orang yang sakit itu baru diajak untuk niat jangan jengkel atau marah yang disimpan lagi kepada istri atau suami atau orang tua. Dia bilang, iya Ustaz, betul, ikhlas, ikhlasillahi ta'ala. Belum saya apa-apa kan, saya tanya gimana sakit, sembuh gitu. Iya. Itu dari mana? Langsung enakan gitu. Langsung enakan, itu dari mana? Itulah yang istilahnya gaib di Quran. Saya menjadikan Lebih real. Sebenarnya itu. Orang itu. bisa langsung, Oh iya, emang iya. Saya belum doa. Saya belum doa nih. Mas Bobi sering lihat. Iya. Saya belum doa loh. Berarti dia mau mengakui kesalahan aja, Allah itu langsung melihat. banyak. Iya. Nah, di sinilah sebenarnya bahwa sakit itu dari akhlak tidak baik kita, perbuatan tidak baik kita. Quran sudah menceritakan, Allah berkata, kok masih aja nggak percaya kita orang Islam? Yang tidak dipercaya siapa? Allah lagi. Gimana imannya nggak rusak begitu? Gimana doa dia bisa dikabulkan? Begitu intinya. Sama Allahnya aja nggak percaya. Bener nggak coba? Bener. Allah kan menceritakan apa saja musibah yang engkau terima itu disebabkan dari buah tangan sendiri. Ada orang ngomong mana? Loh kan gitu. Yang ngomong gitu orang Muslim. Lah kan lucu. Lu dia nggak percaya sama Allah. Lah kan gimana coba? Imannya gimana? Iman kepada Allah rusak sudah. Gimana terus doanya? Iya nggak bisa dikabulkan. Kalau dia dikabulkan itu istijrah. Itu istijrah. Dia diulur-ulur beneran. Nah itu yang nggak pernah tahu, nggak pernah difikirkan. Dalil ada jelas, saya cerita dulu dalilnya ada. Makanya saya yang begitu-begitu kan nggak pernah saya banyak ngomong, diem aja. Saya diem aja. Kenapa? Nggak perlu dikomentari. Cuma di sini di vlog ini kan kita mengajak orang-orang itu paham. Kalau kamu percaya sama Allah Ta'ala, percaya nggak dengan ayatnya? Kamu percaya sama Allah, sama Quran yang turunkan oleh Allah Ta'ala melalui Rasulullah Muhammad, kamu nggak percaya gimana? Imannya gimana? Rusak akhirnya. Lah kan dasar doanya dikabulkan dari iman salah satunya. Iya, dan mengerjakan amal soleh. Mengerjakan amal soleh, kan gitu. Benar nggak Ustaz? Iya. Jadi miris akhirnya. Oh iya. Aduh, begitu aja diperbaiki. Makanya yakinlah pada Allah. Ikutin kalau namanya orang bercerita tentang Quran. Itu langsung sami'na wa ata'na. Udah dengerin aja, dengerin beneran aja, rahmat itu nanti diberikan. Karena ayat itu diucapkan oleh seseorang, ustadznya yang ngomong itu dia nggak suka, nggak mau, akhirnya kan begitu biasanya di sana. Dosa yang mungkin nggak boleh. Kalau itu ayat Quran beneran, dengerin aja. Persoalan suka nggak suka sama ustadznya itu kan nafsu sebenarnya. Kan gitu, hanya begitu. Namanya Quran kan sama aja di mana aja gitu. Yang menyampaikan memang beda-beda orangnya, cuma isinya kan isinya ya sama gitu. Iya. Dek, satu pertanyaan nih. Iya. Waktu pas anak sakit ini kan udah ke medis sudah. Sudah. Berapa pintu? Kalau kakak sebut ke orang pinter, katanya sih orang bisa Ustaz. Ya tahu orang bisa. Maksud saya itu bisa aja saya sebenarnya nggak membela Mas Dede. Bisa aja memang orang pintar ini di rumahnya itu ahli bikin sumur bor. Ya sempat ke situ sih rutin di hari Rabu
malam saya seminggu siang rutin gitu. ngaji jarang, rutin ke orang pintar. Tapi katanya Pak Ustadz, ini mau gimana ya? Katanya itu dia Ada pakai yang apa kayak istighosa gitu Pak Ustadz. ya Tunjuk gitu, terus kita bawa air Pak Ustadz, bawa air nih, pegang, usapin kayak yang sakit mana aja sambil istighfar. Terus airnya dibawa ke dalam nih, ditaruh di tempat sini, dibawa ke dalam, tiba-tiba airnya keluar berwarna dan ada kayak tulang KFC modelnya kayak Di gitu. dalam Di dalam botol botolnya. aqua aja itu. Terus Itu ada, dari yang tadi digosok-gosok. dari ada gosok nih namanya dari Sunander di Lampung. bagus itu hebat itu. Cuma saya mau tanya, sembuh kagak? Enggak sih Bos. Oh ya sudah. Dari sembuh nih. Kalau enggak, berarti kan yang harus kita pikirkan. Ini orang kita harus berpikir. Jadi kenapa di air itu ada tulang? Siapa yang masukin tulang? Kan kita melihat seperti itu. Betul. Berarti yang masukin tulang siapa? Setan, malaikat, atau jin? Pilih kira-kira. Nah kalau jin, kenapa jin masukin tulang di situ? Berarti itu air itu ada itunya, ada sesuatu. ada sesuatu. Itu ada sesuatu, makanya di situ hati-hati. Saya tidak melarang, tapi hati-hati yang kita jaga itu akidah kita sebenarnya gitu, iman kita aja. Walaupun itu namanya berusaha, saya nggak melarang untuk berusaha, cuma hati-hati aja. Ya gitu. Gitu. Menurut saya begitu. Kalau dari penjelasan Pak Ustadz, emang udah dari Al-Qur'annya ilmunya ada jelas. Iya. Allah yang menciptakan kita. Situ aja. Balik lagi ke sini. Tapi itu kan perjalanan Pak Ustadz ya. Orang tuh kadang-kadang mampir di mana, mampir di Iya. mana. Ada yang bilang sini Ada. Jepang. Itu kan mampir ke yang ngaji-ngaji tadi. Iya. Ada yang nggak mampir ke tempat ngaji di kafe. Itu ada mampir ke situ. Di kafe pesen minum sama yang menghidangkan diajak minum. Iya iya. Paham kan? Iya. Oke deh, nanti istrinya ajak kesini kan ya. Istrinya ajak kesini. Oh, lebih bagus gitu. Bener. Ajak ngobrol-ngobrol aja santai, Pak. Ngevlog-ngevlog gitu. Oke aja. Ya, ngevlog kayak begini nih bisa aja nanti dicari di channel Ustadz dan Iya, siap. maknai pahami Kayaknya kan itu. tadi Dede sempat bilang, gimana ya cara ngobrolnya mulai Dari mana? mungkin ada kesulitan menerima gitu. Langsung aja nyalain ini. Iya yang lain. Saya mau tanya tuh ya udah kamu nggak malu. Oh itu, cuman dia bikin status lagi masak mie, udah gitu dong. Kehilangannya maksudnya, Pak, aku belum pulang, lagi ngapain? Entar lagi ngobrol, jadi juga, Ma, aku belum pulang dulu, pengen ngobrol dulu. Statusnya dari gua ya. Belum ngomong kok, Oh iya. maksud pemikiran dia tuh, dia pengen ngomong kayak gitu, takutnya cuma, oh gitu doang pasti jawabannya bos. Nanti itu jadi kesel lagi mendingan enggak usah. Kok kesel apa? Dia takutnya kan jadi kesel. Ya enggak lah, namanya istri kok kesel sih? Mungkin dengan dengan flatnya itu mungkin Iya. saat kita udah datang ke sini mencari apa istilahnya komunikasi untuk nyembuhin anak. Salah satu Iya, solusinya betul. tiba-tiba itu cuma gitu. Ya, enggak apa-apa sih. Oh katanya lempeng aja kan biarin. Ya, cari tahu harus mencari gimana caranya istri itu tergugah juga. Kan itu jalan. Iya. Mas Dede imam. Kalau imam harus mencari tahu gimana caranya istri saya bisa tanya tentang anak ya gitu. Kan harus gitu caranya. Gimana nggak tahu lah. Tapi memang gini Mas Dede, istri beliau itu menurut saya itu mendapatkan hidayah. Jadi mencoba untuk dipahami betul. Jadi akhirnya Ustaz Zaki senang. Alhamdulillah dengan silaturahim ini bisa berubah. Iya. Seperti itu sebenarnya nggak ada keinginan untuk mau menjatuhkan Ustaz Zaki. Nggak ada. Silaturahim itu semuanya. Karena namanya kita ketemu ini kan bisa ngobrolin apa yang bisa lebih dekat pada Allah Ta'ala gitu ya. Nah, termasuk istrinya diajak sini boleh ya kalau dia nanti Ini dulu, itu dulu ya dengerin yuk ini kita ngobrol gitu. Berarti Dede sekarang tinggal menyiapkan momen yang bisa jadi perhatian, Betul. komunikasi gitu. Dan itu juga harus introspeksi diri dari badannya mulai ditekunin gitu Ustaz. Iya, nah. Melihatin istri Ada dia. Bagus ya seperti itu. Jadi hatinya bisa terbuka. Kok suami saya begitu mulai pertanyaan mulai
Iya sih Pak Ustadz ya. Kalau makmum kan tergantung pemimpin juga Pak. Iya, benar. Imamnya. Iya, kalau momennya Mas Dede lebih istilahnya itu lebih kelihatan dekat sama Allah, itu kan dia pasti akan berpikir awalnya terbuka. Ya itu coba Iya Ustaz. Lembut gitu ya. ngobrolnya santai. Makanya kalau saya nggak nyalakan, Iya, tapi saya nyalakan ini ilmu. Betul. Ini ilmu, karena ilmu ini tidak ada di dunia, tidak ada di dunia nggak ada. Jadi adanya di siraman kaul, di siraman kaul atas izin Allah. Gitu aja. Iya, alhamdulillah. Yang Mas Dede, Mas Anwar itu pernah tanya, Ustadz saya kok begini, kenapa? Apakah ini salah saya? Awal nggak salah Mas Anwar, lama-lama Mas Anwar sendiri bikin salah. Mas Dede ini ilmu dari keluarga, sihir, perutnya udah enak. Punggungnya juga udah alhamdulillah, yang tadinya benar-benar nyeri gitu, ini pas gini aja tadi enak, biasa gini sakit kalau gini. Tadi udah alhamdulillah gitu guys. Jadi ilmu itu, kalau ilmu kekebalan, ilmu macam itu nggak ada manfaatnya sama sekali. Mending ilmu itu dekat sama Allah Ta'ala, kuatkan iman, kuatkan tauhid kita, jalankan mengerjakan ibadah. Silahkan dengarkan para ustadz ceramah, jangan kalau nggak suka karena nafsu, jangan. Ustadz itu juga baik, dengarkan bicara beliau. Siapa tahu ada kekurangan kita yang disampaikan sama beliau. Ya, gitu guys. Mudah-mudahan bisa manfaat kita. Amin. Dengan Mas Dede, dengan Mas Bobi, dengan Ustaz Zadri. Mudah-mudahan bisa manfaat ngobrol kita, walaupun santai, mudah-mudahan berisi, walaupun berkelakar, mudah-mudahan ikut tersenyum juga. Amin. Inilah kita.